Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifatul Mustaqfiro dari kelas RA1 dengan NIM 220026 Prodi Ilmu Hukum Universitas Primagraha dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam perjanjian bernama dalam KUHP Perdata. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian bernama? Jadi, yang dimaksud dengan perjanjian bernama merupakan perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHP Perdata buku ketiga dimulai pada bab kelima sampai bab ke-18. Diatur tentang berbagai bentuk perjanjian yang banyak digunakan anggota masyarakat dan telah memiliki nama tertentu. Perjanjian bernama Benemud merupakan suatu perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan memiliki ketentuan-ketentuan secara khusus dalam undang-undang. Adapun macam-macam perjanjian bernama dalam KUHP Perdata, perjanjian bernama disebut juga dengan perjanjian khusus, dikarenakan ketentuannya terdapat secara khusus di dalam KUHP Perdata yang terdiri dari 15. Nah, yang pertama yaitu ada jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai 1540 KUHP Perdata. Pengaturan mengenai jual beli sebagai suatu perjanjian terdapat pada bab kelima, yang pada pasal 1457 KUHP Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan. Tercapainya kesepakatan antara para pihak yang ditunjukkan dengan adanya ucapan seperti contoh setuju, oke, ataupun deal. Dan yang kedua ada tukar menukar. Pasal 1541 sampai 1546 KUHP Perdata. Tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan nama kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai penggantinya suatu barang lain dalam dunia perdagangan. Perjanjian tukar menukar juga dikenal dengan nama barter. Dan yang ketiga yaitu ada sewa menyewa yang diatur dalam pasal 1547 sampai 1600 KUHP Perdata. Seperti halnya dengan perjanjian lainnya, sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang artinya sah dan mengikat kedua pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai unsur pokok yaitu barang dan harga. Dan yang keempat yaitu perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang diatur dalam pasal 1601 sampai 1617 KUHP Perdata. Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan di mana pihak yang satu menyatakan sanggup bekerja bagi pihak lainnya dengan menerima upah dan dengan waktu yang tertentu. Dan yang kelima yaitu ada persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUHP Perdata. Persekutuan adalah persetujuan dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan suatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagikan keuntungan karenanya. Pasal 1618 KUHP Perdata dan yang keenam yaitu perkumpulan. Pasal 1653 sampai 1665 KUHP Perdata. Dalam perkumpulan atau perhimpunan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu. Dalam hal mana kerjasama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar atau reglemen atau statun. Yang ketujuh yaitu ada hibah. Diatur dalam pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Menurut pasal 1666 BW, penghibahan atau dalam bahasa Belandanya yaitu schenking adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dan yang kedelapan yaitu ada penitipan barang yang diatur dalam pasal 1694 sampai 1739 KUHP Perdata. Perjanjian penitipan barang ini terjadi jika salah satu pihak menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk disimpan dalam waktu tertentu dan dikembalikan kepada pihak penitip jika waktunya berakhir atau diminta oleh penitip. Yang kesembilan yaitu pinjam pakai yang diatur dalam pasal 1740 sampai 1753 KUHP Perdata. Pinjam pakai merupakan perjanjian menggunakan dan memanfaatkan barang milik orang lain secara cuma-cuma untuk tujuan dan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ke-10 ada pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai
1769 KUHP Perdata. Yang dimaksud dengan meminjam adalah suatu perjanjian menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 1754 KUHP Perdata yang ke-11 yaitu bunga abadi yang diatur dalam 1770 sampai 1773 KUHP Perdata. Yang ke-12 yaitu perjanjian untung-untungan atau diatur dalam pasal 1774 sampai 1791 KUHP Perdata. Yang ke-13 yaitu pemberian kuasa yaitu yang diatur dalam pasal 1792 sampai 1819. Yang ke-14 yaitu penanggung utang pasal 1820 sampai 1850. Yang ke-15 yaitu perjanjian perdamaian pasal 1851 sampai 1864. Adapun syarat sah dalam perjanjian yaitu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Dalam KUHP Perdata terdapat ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni pasal 1320 KUHP Perdata. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian itu sah. Yang pertama yaitu ada sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat yaitu suatu sebab yang hal. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.